Ketika membicarakan nubuat dalam Alkitab, salah satu topik yang sering memicu rasa penasaran dan diskusi hangat adalah peran bangsa-bangsa modern di dalamnya, khususnya Iran. Dalam sejarah dan perkembangan dunia saat ini, Iran sering muncul dalam berbagai pemberitaan, baik karena posisinya yang strategis, kekuatan politiknya di Timur Tengah, maupun peranannya dalam hubungan internasional. Namun, yang lebih menarik adalah bagaimana nama atau gambaran Iran telah ada dalam nubuat-nubuat Alkitab yang sudah berumur ribuan tahun. Apakah benar Iran memiliki tempat tersendiri dalam nubuat Alkitab? Apa makna penting di balik penyebutan bangsa ini? Dan bagaimana seharusnya kita memahami posisi Iran dalam konteks akhir zaman menurut kitab suci? Untuk memahami peranan Iran dalam nubuat Alkitab, pertama-tama kita harus menyadari bahwa nama Iran sendiri memang belum pernah disebut secara eksplisit dalam teks-teks Alkitab. Namun, bangsa yang kita kenal sebagai Iran hari ini dulunya dikenal sebagai Persia. Nama Persia dalam beberapa bagian Alkitab muncul sebagai salah satu kerajaan besar yang memengaruhi sejarah bangsa Israel dan wilayah sekitarnya. Dalam kitab Daniel misalnya, kerajaan Persia menjadi kekuatan utama setelah kejatuhan Babel. Raja Koresi dari Persia bahkan disebut sebagai alat Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari pembuangan Babilonia dan mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Suci. Namun, jika kita memperhatikan nubuat-nubuat tentang akhir zaman, terutama dalam kitab-kitab seperti Yehezkiel dan Daniel, Persia, yang kini adalah Iran, kembali muncul dalam daftar bangsa-bangsa yang akan memainkan peranan penting di masa depan. Yehezkiel pasal 38 dan 39 menjadi pusat perhatian banyak penafsir Alkitab dan para pengamat profetis. Sebab di sana disebutkan bahwa Persia akan menjadi bagian dari koalisi bangsa-bangsa yang menyerang Israel pada masa yang dikenal sebagai Perang Gog dan Magog. Dalam Yehezkiel 38 disebutkan, bersama mereka ada Persia, Kus, dan Put, semuanya dengan perisai dan ketopong. Di sini, Persia dengan jelas disebut sebagai salah satu anggota kelompok penyerang. Jika kita mengacu pada peta dunia saat ini, Persia mengacu pada wilayah Iran modern. Ini adalah petunjuk penting yang menunjukkan bahwa Alkitab telah memprediksi keterlibatan Iran dalam peristiwa-peristiwa besar di masa depan, khususnya yang berhubungan dengan Israel. Lalu, apa makna di balik penyebutan Persia atau Iran dalam konteks nubuat akhir zaman ini? Mengapa bangsa ini mendapat sorotan khusus? Untuk menjawabnya, kita harus melihat latar belakang sejarah dan spiritual bangsa Persia. Dalam sejarahnya, Persia dikenal sebagai bangsa yang kuat, memiliki pengaruh besar di wilayah Timur Tengah, dan sering terlibat dalam berbagai konflik dan aliansi politik. Dalam konteks Alkitab, Persia pernah menjadi alat Tuhan untuk membebaskan umatnya. Namun di masa depan diprediksi akan bergabung dengan kelompok-kelompok yang menentang Israel. Koalisi yang disebutkan dalam Yehezkiel terdiri dari beberapa bangsa, yang jika dikaji secara geografis dan historis meliputi wilayah Rusia, Turki, Sudan, Libya, dan tentunya Iran. Koalisi ini dipimpin oleh Gog dari tanah Magog, yang sering diidentifikasi dengan wilayah Rusia Utara. Persia, sebagai bagian dari koalisi ini, menunjukkan adanya keterlibatan Iran dalam konflik besar yang akan terjadi di masa depan. Sebuah peperangan yang dalam tradisi profetis diyakini akan menjadi salah satu tanda akhir zaman. Namun, menarik untuk dicermati bahwa dalam nubuat tersebut, koalisi ini tidak akan berhasil. Tuhan sendiri yang akan membela Israel dan menggagalkan serangan tersebut. Ini menjadi pelajaran penting bahwa meskipun bangsa-bangsa besar dan kuat bersatu, kehendak Tuhan tetap akan terlaksana. Israel akan tetap berdiri karena Tuhan berjanji untuk melindungi umatnya. Kini, jika kita melihat situasi geopolitik di Timur Tengah saat ini, Iran memang menjadi salah satu pemain utama. Iran dikenal sangat vokal dalam menentang keberadaan Israel. Retorika pemerintah Iran yang menolak pengakuan Israel sebagai negara merdeka, dukungan terhadap kelompok-kelompok seperti Hizbullah dan Hamas, serta keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam konflik di Suriah, Irak, dan Yaman. Semuanya menambah relevansi nubuat-nubuat Alkitab tentang Persia atau Iran. Banyak pengamat meyakini bahwa perkembangan politik dan militer Iran saat ini, termasuk program nuklirnya, bisa saja menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang menuju pada penggenapan nubuat Alkitab. Sekalipun tidak ada kepastian waktu atau detail spesifik, namun pola besar yang digambarkan dalam kitab suci tampak semakin nyata dalam perkembangan zaman. Namun, penting juga untuk tidak terjebak pada penafsiran yang sempit atau menakut-nakuti.
Nubuat Alkitab bukanlah alat untuk menebar ketakutan, melainkan untuk memberikan peringatan sekaligus harapan. Jika Tuhan telah lebih dulu memberitahukan apa yang akan terjadi, itu berarti Dia juga sudah menyediakan jalan keselamatan dan perlindungan bagi mereka yang percaya kepadanya. Selain itu, perlu dipahami bahwa bangsa-bangsa yang disebut dalam nubuat Alkitab, termasuk Iran, bukan sekadar entitas politik atau geografis, melainkan juga mewakili dinamika rohani. Dalam tradisi profetis, peperangan yang terjadi bukan hanya soal kekuatan militer atau aliansi politik, melainkan juga tentang pertarungan nilai, iman, dan ketaatan kepada Tuhan. Iran sebagai bangsa dalam sejarahnya pernah menjadi alat pembebas, namun kemudian diposisikan sebagai bagian dari koalisi penentang Israel. Ini menunjukkan bahwa peranan bangsa-bangsa dapat berubah seiring waktu, tergantung pada pilihan mereka untuk mendukung atau menentang kehendak Tuhan. Lebih jauh, beberapa ahli tafsir menyoroti bahwa kebangkitan Iran sebagai kekuatan politik dan militer di Timur Tengah saat ini juga telah dinubuatkan dalam Alkitab. Dalam kitab Daniel, khususnya dalam penglihatan tentang 4 kerajaan besar, kerajaan Media Persia digambarkan sebagai beruang yang bangkit, menandai masa kejayaan Persia sebagai kekuatan dunia. Kendati kerajaan Persia kuno telah lama runtuh, semangat dan pengaruhnya masih terasa hingga sekarang melalui Iran modern. Tidak hanya itu, dalam kitab Esther, bangsa Persia juga memainkan peranan penting. Saat itu, bangsa Israel hidup di pembuangan di bawah kekuasaan Persia, dan melalui Ratu Esther, Tuhan menyelamatkan umatnya dari rencana jahat Haman. Kisah ini mengajarkan bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja, bahkan bangsa yang bukan Israel, untuk melaksanakan rencananya. Namun, di sisi lain, bangsa yang sama juga dapat berubah menjadi lawan ketika menjauh dari kehendak Tuhan. Maka, ketika melihat peran Iran atau Persia dalam nubuat Alkitab, penting untuk menempatkannya dalam kerangka besar rencana Tuhan bagi seluruh umat manusia. Segala sesuatu yang terjadi, baik di masa lalu maupun masa depan, telah ada dalam pengetahuan dan kedaulatan Tuhan. Tidak ada kejadian yang luput dari pengawasannya, dan setiap bangsa dipanggil untuk mengambil keputusan. Apakah akan berdiri di pihak Tuhan atau menentangnya? Bagaimana dengan masa depan Iran? Apakah bangsa ini akan terus menjadi bagian dari koalisi penentang Israel seperti yang dinubuatkan dalam Yehezkiel? Ataukah ada kemungkinan perubahan? Alkitab tidak memberikan rincian spesifik tentang bagaimana perubahan itu bisa terjadi. Namun prinsip umumnya jelas. Setiap bangsa dan individu memiliki kebebasan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dalam Yesaya 19 misalnya, disebutkan bahwa pada suatu hari, Mesir, Asyur, wilayah Irak dan sekitarnya, dan Israel akan bersama-sama menyembah Tuhan dan diberkati. Ini menunjukkan bahwa sekalipun bangsa-bangsa pernah menjadi musuh Israel, ada kemungkinan untuk pemulihan dan perdamaian jika mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam beberapa dekade terakhir, ada laporan tentang pertumbuhan gereja bawah tanah di Iran, meski mengalami banyak penindasan. Banyak orang Iran yang telah menerima iman Kristen dan mengalami perubahan hidup. Ini adalah tanda bahwa di tengah tantangan dan konflik, Tuhan tetap bekerja di antara bangsa Persia, mengundang mereka untuk mengambil bagian dalam rencana keselamatannya. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kebenaran mengejutkan tentang Iran dalam nubuat Alkitab? Pertama, bahwa Tuhan berdaulat atas sejarah dan bangsa-bangsa. Tidak ada kekuatan manusia yang bisa menggagalkan rencananya. Kedua, sekalipun bangsa-bangsa besar bersatu melawan Israel, Tuhan sendiri akan menjadi pelindung umatnya. Ketiga, setiap bangsa, termasuk Iran, tetap memiliki kesempatan untuk mengalami pemulihan dan berkat jika mereka berbalik kepada Tuhan. Keempat, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk berjaga-jaga, bukan dalam ketakutan, melainkan dalam iman dan pengharapan bahwa Tuhan akan menuntun segala sesuatu menuju kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Bagaimana seharusnya kita merespons perkembangan di Iran hari-hari ini? Apakah kita hanya menunggu penggenapan nubuat dengan pasif? Tentu tidak. Sebaliknya, kita dipanggil untuk berdoa bagi bangsa-bangsa termasuk Iran, agar terang Injil semakin bersinar di sana. Kita juga dipanggil untuk memperkuat iman, menyiapkan hati, dan hidup dalam ketaatan sebab waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Selain itu, kita perlu bijak dalam memahami berita dan perkembangan politik dunia. Tidak semua yang terjadi harus langsung dihubungkan dengan nubuat Alkitab secara harfiah. Perlu kebijaksanaan, doa, dan penelaahan yang mendalam agar kita tidak mudah terjebak dalam spekulasi atau teori yang menyesatkan.
Alkitab memang memberikan gambaran besar, namun tidak selalu menyajikan detail-detail peristiwa dengan jelas. Yang terpenting adalah, apapun yang terjadi, kita tetap percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Dalam refleksi akhirnya, kisah Persia atau Iran dalam Alkitab mengajarkan kita bahwa sejarah manusia selalu bergerak dalam garis rencana Tuhan. Kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa, peperangan dan perdamaian, semuanya telah ada dalam pengetahuannya. Kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih dan kebenaran Tuhan di tengah dunia yang penuh perubahan. Iran, dengan segala sejarah dan peranannya, adalah contoh nyata bahwa tidak ada bangsa yang di luar jangkauan kasih dan kuasa Tuhan. Jadi, jika Anda mendengar berita tentang Iran, baik soal konflik, program nuklir, maupun ketegangan dengan Israel, ingatlah bahwa semuanya telah dinubuatkan dan Tuhan tetap memegang kendali. Tidak perlu takut atau panik, sebab Tuhan yang sama yang menuntun Israel keluar dari Mesir, membebaskan mereka dari Babel melalui Persia, dan memulihkan mereka, juga adalah Tuhan yang memimpin sejarah sampai akhir zaman. Percayalah, apapun yang terjadi, kasih dan kuasanya tetap nyata bagi mereka yang berharap kepadanya. Semoga kebenaran tentang Iran dalam nubuat Alkitab ini menambah wawasan dan iman kita, membawa kita pada pengertian yang lebih dalam akan rencana Tuhan atas dunia, dan memotivasi kita untuk terus berdoa dan berharap kepadanya. Sebab pada akhirnya, hanya Tuhan yang tahu segala sesuatu, dan hanya Dia yang layak mendapat pujian, hormat, dan kemuliaan dari sekarang sampai selamanya.